Bab 300, Raizakia, 6. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Yujin merasakan kematian semakin dekat dan dekat, tapi itu masih baik-baik saja. Dia masih bisa bergerak, dan dia masih bisa bertarung. Yujin mengabaikan kegelapan dan kemerahan yang mengganggu tepi penglihatannya dan bergerak maju. Dia sudah cukup pusing, dan jeritan dan permohonan yang tidak dapat dipahami bergema di dalam kepalanya hanya memperburuknya. Tidak apa-apa, gerutunya seolah berniat agar mereka mendengarnya. Sebenarnya, dia tidak baik-baik saja. Itu cukup jelas. Tulang lengan dan kakinya patah. Meski begitu, dia bisa mengganti kakinya dengan sihir melayang, dan dia masih mampu memegang pedangnya dengan tangannya. Dia sudah memaksa tulang-tulang yang terkilir kembali ke tempatnya juga. Dia tahu dia mengambil risiko parah setelahnya tanpa pertolongan pertama yang tepat, tetapi apa bedanya ketika hidupnya dipertaruhkan. Dia tahu bahwa bahkan residu serius akan hilang seperti kebohongan dengan beberapa pukulan bagus di punggungnya dari Christina dan Anise. Luka di pinggangnya cukup dalam. Dia sudah memasukkan ususnya kembali ke luka dan mendesis daerah itu, tetapi rasa sakitnya masih ada. Tapi itu juga tidak masalah. Bukannya rasa sakit yang datang dari sisinya adalah satu-satunya rasa sakit yang dia rasakan. Bagaimanapun, tubuhnya masih bergerak dengan baik, dan nyala apinya tak tergoyahkan, menyala seterang biasanya. Dia dipenuhi dengan kekuatan, dan dia mampu mengayunkan pedangnya. Mananya berkobar hebat, dan mencoba melahap segala sesuatu di sekitarnya, bahkan tanpa perintah sadar Yujin. Itu sebabnya dia tidak bisa menyia-nyiakan 1 menit atau bahkan 1 detik dari waktu berharganya sekarang. Yujin melihat ketakutan di mata naga hitam itu. Rasanya tidak nyata. Dia tidak percaya bahwa bahkan naga hitam maniak yang sombong pun bisa menunjukkan ekspresi ketakutan seperti itu. Apakah itu karena pedang cahaya bulan? Karena itu adalah pedang milik Destruction. Atau apakah Raizakia hanya takut padanya? Yujin tidak terlalu penasaran. Sebaliknya, Yujin merasa agak bingung melihat naga hitam dengan ekspresi seperti itu. Dia ingin kesombongan dan kegilaan naga hitam bertahan. Yujin ingin Raizakia membenci manusia tanpa alasan. Yujin telah membunuh iblis yang tak terhitung jumlahnya dan musuh yang kuat dengan pola pikir yang sama di kehidupan sebelumnya. Mereka yang percaya diri mereka lebih unggul dan istimewa cenderung bergantung sepenuhnya pada kekuatan mereka sendiri. Mereka pasti akan tergelincir dan menunjukkan kelemahan karena mereka tak tergoyahkan dalam superioritas mereka atas musuh-musuh mereka. Musuh seperti itu mudah diburu. Bahkan jika serangan mereka gagal, dan bahkan ketika mereka didorong ke sudut, mereka mengamuk dengan mengabaikan itu semua sebagai kebetulan belaka atau diserang dalam kemarahan karena harga diri mereka hancur. Untungnya, Raizakia telah bertindak sama sebelumnya. Tapi sekarang, tidak seperti biasanya, ada ketakutan dalam ekspresinya. Sulit dan merepotkan untuk memburu musuh seperti itu. Itu karena mereka telah meninggalkan kesombongan yang kuat dan menerima kelicikan yang lemah. Itu cukup jelas. Sebelumnya, Raizakia menyangkal emosinya dan menyerang Yujin dengan sekuat tenaga untuk melindungi harga dirinya. Namun kini, Raizakia tak lagi menyangkal apa yang ia rasakan. Dia mundur selangkah. Mundur. Jangan lari, ludah Yujin sekali lagi. Itu dimaksudkan untuk memprovokasi Raizakia. Yujin berharap naga hitam sekali lagi akan menyerang dengan harapan melindungi harga dirinya. Apakah suaranya tidak terdengar? Raizakia terus melangkah mundur. Tidak, itu tidak mungkin. Bahkan jika itu tenang, tidak mungkin Raizakia melewatkannya dengan indera naga yang tinggi. Apakah kamu takut padaku? Yujin tertawa, bibirnya melengkung menjadi senyum bengkok. Mata Raizakia bergetar mendengar kata-kata Yujin. Naga kuno berusia 1 milenium. Naga hitam, yang terkuat dari mereka semua dan yang pertama jatuh. Salah satu dari 3 Adipati Helmut. Raizakia, kamu, yang menganggap manusia sebagai serangga yang menyedihkan, apakah kamu takut padaku? Raizakia tidak dapat menemukan kata-kata untuk menanggapi. Dia ingin menyangkal kata-kata Yujin dengan mengejek, tetapi bahkan pada saat ini, dia terus mengambil langkah mundur. Terus berlari jika kau takut, kata Yujin, senyumnya yang berdarah berubah. Kuak, Raizakia meraung, bersamaan dengan letusan Dark Power. Melarikan diri tidak pernah cocok untuknya sejak awal. Raizakia berusaha menyangkal kata-kata Yujin saat dia melangkah maju. Kreaek. Sisik yang menutupi lengannya adalah yang pertama mengalami transformasi. Raizakia memblokir kemajuan Yujin dengan mengayunkan lengannya, yang telah berubah menjadi bilah tajam. Namun, Yujin tidak repot-repot mengayunkan pedangnya sebagai tanggapan. Kreaek, kreaek. Api yang mengelilingi tubuh Yujin bercampur dengan kilat, dan sambaran petir hitam dengan mudah melintasi rintangan. Itu adalah kecepatan yang jauh melampaui imajinasi. Raizakia berusaha mendirikan penghalang pertahanan karena terkejut, tetapi pedang suci dan pedang cahaya bulan menebas penghalang dengan mudah. Tepat sebelum pedang mencapai Raizakia, naga hitam mundur ke udara. Drakonik adalah kekuatan yang memungkinkan transformasi apapun menjadi sihir. Aku pikir agak menggelikan untuk mendiskusikan kedalaman sihir denganmu, seekor naga, tapi Raizakia, bagaimana aku harus mengatakan ini? Nah, drakonik Anda adalah. Haruskah saya mengatakan itu sedikit tidak memadai? Nah, saya sedang berbicara tentang imajinasi Anda. Bagaimanapun,
Drakonik atau tidak, itu masih terjebak dalam sihir. Tawa mengejek dan kata-kata dari Night Demon yang boros dan vulgar melingkari kepalanya. Tidak ada yang istimewa tentang dia kecuali matanya yang begitu indah. Bahkan, jika mereka berdua berjuang dengan nyawa mereka di telepon, tidak mungkin dia akan kalah dari Night Demon. Tapi apa, seseorang sepertimu, yang hanya mengandalkan mimpi untuk menyerang, berani. Dia berada di level yang berbeda darinya. Sisiknya akan tumbuh lagi ketika patah, tidak peduli berapa kali, dan mereka bisa menetralisir sebagian besar serangan. Dia abadi. Dia bisa menghancurkan seluruh bangsa dengan satu poison breath. Dia memiliki kekuatan yang lebih unggul dari makhluk hidup atau makhluk apapun. Pada akhirnya, kamu mengkhianati jenismu sendiri karena takut. Satu-satunya hal yang Anda peroleh dari korupsi adalah memperpanjang hidup Anda. Dan bahkan jika kau melahap hati naga Tuhan, bukankah naga adalah ras yang penuh dengan mana? Apalagi, Anda mengubah mana Anda menjadi kekuatan gelap. Sayangnya, Raizakia, kekuatan yang kamu peroleh dari musim gugur tidak begitu besar dibandingkan dengan hari-harimu sebagai naga. Sebaliknya, Anda telah kehilangan kehormatan Anda. Saya tidak percaya Anda berbicara tentang menjadi yang terbesar dari 3 adipati. Aku akan berpura-pura tidak mendengarmu. Raizakia ingat tatapan tanpa emosi yang mengintip ke arahnya. Apakah makhluk kecil itu benar-benar mengira dia adalah pedang hanya karena dia memegang gelar Blade? Dia bukan eksistensi yang hebat tetapi cacing sejak lahir. Dia hanyalah parasit yang mengandalkan Raja Iblis. Hanya pengkhianat. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat meremehkan kekuatan saya? Dan Raja Iblis Penghancur, yang selalu melihat ke bawah dari singgasananya. Dia telah membunuh naga yang tak terhitung jumlahnya tanpa satu pun perubahan dalam ekspresinya. Bahkan setelah seekor naga merusak dirinya sendiri dan membungkuk di hadapannya, Raja Iblis selalu tetap acuh tak acuh tanpa mengkhianati emosi apapun. Raja Iblis Penghancur tidak lebih dari kumpulan materialisasi misterius yang tidak menyenangkan. Meskipun Raizakia telah bertarung melawannya, mustahil untuk mengetahui seperti apa rupa Raja Iblis itu. The Demon King of Destruction telah menjadi eksistensi yang tampaknya diciptakan dengan membentuk ancaman menjadi kenyataan. Mereka adalah satu-satunya yang bisa berdiri sejajar dengan dirinya dan memandang rendah dirinya. Jika dia takut akan sesuatu, itu akan terkesiap. Senjata-senjata itu dihentikan di depan lehernya dengan jarak yang tidak terlihat. Senjata Yujin adalah pedang dengan panjang yang pasti, tetapi nyala api dan cahaya bulan yang bersinar membuatnya mustahil untuk mengukur jangkauan mereka. Meskipun sisik tebal dan tumpang tindih yang menutupi lehernya telah hancur, kepalanya masih utuh. Raizakia tahu bahwa tidak ada artinya kehilangan akal. Dia tahu bahwa dia bisa meregenerasi kepalanya sebanyak yang dia mau, tapi tetap saja, dia tidak ingin dipotong. Bahkan jika dia selamat, ingatannya akan menumpuk, seperti halnya ketakutannya. Dia takut dia tidak akan pernah membuka matanya lagi ketika dia kehilangan akal dan pikirannya. Kekuatan gelap bertabrakan dengan nyala api Yujin, tetapi semburan cahaya bulan dengan cepat memutuskan kedua kekuatan itu. Raizakia mati-matian menahan semua serangan yang datang padanya dan menyerang Yujin. Namun, perisai Gedon mengalihkan semua serangan naga menjadi tidak ada, dan Yujin dengan berani mengalihkan serangan yang gagal dia blokir dengan perisai. Tubuhnya menjadi penuh dengan banyak luka dangkal. Meski begitu, dia tidak berhenti. Tabrakan itu tidak pernah sama, karena Raizakia selalu menjadi orang yang terpaksa mundur dengan setiap pertemuan. Itu sama sekarang. Tidak, lebih tepatnya, itu sedikit berbeda. Kali ini, dia tidak bisa mundur. Serangan yang mengamuk membatasi gerakannya, dan lengannya telah terkoyak menjadi serpihan. Sisiknya, yang seharusnya lebih keras dari apapun di dunia, telah robek seperti kertas. Hanya sedikit lagi. Raizakia berpikir ketika dia melihat Yujin di luar sisik yang rusak dan berkibar serta darah hitam beracun. Bibir Yujin berdarah, dan bahkan pada saat ini, dia muntah darah dalam jumlah besar. Tulang-tulang kedua lengannya mencuat sekali lagi karena terlalu memaksakan mereka. Hanya sedikit lagi. Tentunya, dia bisa memutuskan lengan manusia sepenuhnya jika dia menekannya sedikit lebih jauh. Atau mungkin dia bisa membunuh manusia sepenuhnya. Hanya sedikit lagi. Yujin berbagi pemikiran yang sama. Dia terus mencabik-cabik sisik naga dan menebas segala sesuatu yang menghalangi jalannya, termasuk lengan, kaki, ekor, dan kekuatan gelap naga. Yujin bisa melihat keadaan mengerikan tubuhnya. Lengannya compang camping dan hampir robek, tidak mampu menahan kekuatannya. Tapi anehnya, Yujin tidak merasakan sakit. Dari titik tertentu, dia tidak bisa lagi merasakan sakit. Dia tidak tahu apakah pikirannya telah hancur atau apakah dia telah membuat dirinya mati rasa karena kesakitan agar dirinya tidak hancur. Sedikit lagi, pikirnya sekali lagi. Dia mendorong naga iblis ke sudut. Sedikit lagi. Jika dia mengambil satu langkah lagi, dia bisa membunuh Raizakia. Tidak ada variabel tak terduga seperti sebelumnya, dan dia juga tidak akan membuat kesalahan. Hati naga Raizakia akan terletak di suatu tempat di dalam tubuhnya, dan jika dia memotong seluruh tubuh naga menjadi potongan-potongan dan menghancurkannya sepenuhnya, dia akan menghancurkan hati naga dalam prosesnya juga. Kemudian, semuanya akan berakhir. Darah dimuntahkan dari mulut Raizakia. Dia menderita luka besar, luka di dadanya yang mencapai terlalu dalam. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini.
Raizakia buru-buru membuat ekor dan melilitkannya di dadanya. Namun, itu tidak berguna. Kesibukan serangan mematikan merobek ekornya berkeping-keping, dan nyala api yang berkibar semakin dekat dengannya. Dia kehilangan tangannya saat dia mengangkatnya untuk menghalangi cahaya bulan dan nyala api, dan mereka beregenerasi terlalu lambat. Raizakia membuka mulutnya lebar-lebar sebagai tanggapan atas pukulan dahsyat yang sudah ada di dadanya. Dia memeras nafas, dan itu bekerja sebagai perisai. Pukulan dahsyat itu sempat terganggu oleh napasnya, dan Raizakia melompat mundur ketakutan. Dia tahu nafasnya tidak cukup untuk mengimbangi serangan Yujin sepenuhnya. Lihat. Setelah interupsi yang sangat singkat, pemogokan berlanjut di jalurnya setelah membelah nafas Raizakia. Selain itu, bola seukuran kepalan tangan naik ke udara di mana nafas telah terbelah. Gemuruh. Sisa-sisa hamburan kekuatan gelap diserap ke dalam bola. Gerhana. Raizakia tidak tahu nama serangan mengerikan itu, tetapi dia tahu betapa mengerikannya mengalaminya beberapa kali. Dia melafalkan mantra drakonik, menyebabkan dark power mengikat di bawah kemauan yang kuat dan kuat. Kekuatan gelap yang dikendalikan dan diikat oleh sihir tidak dapat diserap oleh Eclipse. Blokir, sobek, pecah, pecah, dan hilang. Kata-kata Raizakia menyebabkan letusan kekuatan gelap. Kreaek. Sihir memblokir ledakan Eclipse. Raizakia kelelahan, dan dia tersapu kembali oleh sisa-sisa ledakan. Apa aib ini? Raizakia menguatkan dirinya setelah berguling beberapa kali di tanah. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengaum marah karena monster itu tidak akan melewatkan kesempatan ini. Namun, serangan yang dia harapkan tidak pernah datang. Tidak ada cahaya kehancuran yang tidak menyenangkan, tidak ada api hitam, dan tidak ada cahaya munafik dan cemerlang. Tidak ada yang datang untuknya. Apa yang terjadi? Raizakia terhuyung-huyung berdiri dan melihat ke depan ke tempat dia melepaskan nafasnya, dari mana gerhana berasal. Dia melihat Yujin terbaring di sana. Apa sedang terjadi? Raizakia tidak bisa segera memahami apa yang terjadi di depannya. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Manusia yang telah menyerangnya seperti iblis, hantu dari 3 abad yang lalu, ada di tanah di depannya. Apakah dia memainkan trik kotor? Mungkin manusia itu berpura-pura sehingga Raizakia akan lengah. Mungkin dia akan menyerang saat Raizakia mendekatinya. Itu sangat mungkin. Raizakia menelan ludah saat dia memelototi Yujin. Dia mendengar suara. Dia mendengar suara detak jantung dan suara langkah kaki kematian yang mendekat. Suara detak jantung manusia yang jernih dan keras. Dia hampir tidak bisa mendengarnya sekarang. Itu sangat sunyi seolah-olah akan berhenti kapan saja. Bibir Raizakia bergerak-gerak menjadi senyuman. Hahaha, kuhaha, hahaha. Manusia telah kehabisan kekuatan. Kekuatan tidak manusiawi, yang terlalu besar untuk ditangani manusia, akhirnya habis. Ini hanya masalah tentu saja. Padahal, itu seharusnya terjadi lebih awal. Dengan tubuhnya yang rusak, manusia seharusnya jatuh lebih awal. Raizakia tertawa maniak sambil menggelengkan kepalanya. Yujin tidak bisa mendengar tawa atau jeritan yang datang dari dalam jubahnya. Satu-satunya hal yang bisa dia dengar adalah kata-kata yang diputar berulang-ulang di dalam kepalanya, lebih. Hanya sedikit lagi. Tuan Yujin, Wei bangun. Kamu harus bangun. Kedengarannya seperti mer, tetapi Yujin tidak bisa mengerti apa yang dia bicarakan. Mengapa dia begitu keras? Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan memilih untuk meninggalkannya. Di manakah lokasi Raizakia? Apakah dia sudah mati? Rasanya seolah-olah Raizakia berada di ambang kematian. Apakah dia membunuhnya? Apakah itu atas Siena? Dia meletakkan telapak tangannya yang berdarah ke tanah. Dia tidak ingat kapan dia pingsan, tetapi dia belum bisa jatuh. Namun, tubuhnya tidak bergerak dengan baik. Dia tidak bisa merasakan darah beredar di sekujur tubuhnya. Apakah karena dia terlalu banyak berdarah? Apakah karena lengan dan kakinya seperti kain? Atau karena kornya rusak? Raizakia tersentak dan membeku ketika Yujin berusaha berdiri. Namun, Yujin akhirnya jatuh kembali ke tanah dalam usahanya. Bibir Raizakia perlahan tersenyum sekali lagi, dan dia mulai mendekati Yujin. Aku harus melindunginya. Mer masih terhubung dengan Yujin. Sayangnya, tidak seperti ketika dia berada di Akron, dia tidak memiliki banyak alat yang dia miliki. Dalam kondisinya saat ini, tidak ada banyak sihir tempur yang tersedia untuk Mer. Dia melihat Raizakia mendekati Yujin, dan dia membuka jubahnya dengan terengah-engah. Bahkan jika tidak ada yang bisa dia lakukan, dia tidak bisa membiarkan Raizakia terus mendekati Yujin. Itu akan berakhir hanya dengan sedikit lagi. Tidak, tapi itu belum berakhir. Jika dia bisa bertahan sebentar, maka Sir Yujin akan bangkit sekali lagi. Mer percaya begitu. Gelombang Dragon Fear yang menakutkan dan mengerikan menyapu Mer. Meskipun dia terbentuk dari sihir, rasanya seperti tubuhnya akan tercabik-cabik. Meski begitu, Mer tidak kehilangan pegangan pada kesadarannya. Dia mati-matian menolak dan berusaha meninggalkan jubahnya. Namun, sesuatu meraih pergelangan tangannya, lalu menariknya kembali. Itu adalah Raimira. Wajahnya putih, dan matanya merah karena semua air mata yang dia tumpahkan, tapi dia dengan kuat menggelengkan kepalanya ke arah Mer. Apa yang kamu lakukan? Jangan hentikan aku, teriak Mer.
Tidak. Apa yang bisa kamu lakukan? Tanya Raimira. Sebelum Mer sempat mengungkapkan amarahnya, Raimira merangkak keluar dari celah jubah. Hiek. Hal pertama yang Raimira perhatikan adalah bau darah. Kemudian, dia melihat Yujin, yang hancur sebisa mungkin. Raimira menangkupkan tangannya ke mulutnya untuk menahan teriakannya, lalu terhuyung-huyung berdiri. Dia ingin memeriksa luka Yujin dan membantunya, tetapi Raimira dengan cepat menyadari bahwa itu bukan pilihan baginya. Dia menoleh ke arah sumber ketakutannya yang panik. Aku. Sudah lama sekali, ayah. Tidak, naga hitam. Raimira melakukan yang terbaik untuk tersenyum, tetapi bibirnya tidak bergerak seperti yang dia inginkan. Yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah diam-diam tergagap kata-katanya. Kepalanya sakit. Rasanya seolah-olah permata merah di dahinya meremas dan menghancurkan otaknya. Dia tidak bisa tetap berdiri, jadi Raimira pingsan sambil memegangi permata itu. Meski begitu, dia tidak menutup matanya, dan dia tidak menoleh. Raimira menatap Raizakia sambil meneteskan air mata kesakitan dan ketakutan. Pepe tolong, oh naga hitam. Bisakah kamu tidak mengampuni manusia ini? Manusia ini tidak bisa lagi mengancammu. Raimira, seru Raizakia, matanya menunduk menjadi senyum berbentuk seperti bulan sabit. Namun, senyumnya tidak melakukan apapun untuk meyakinkan Raimira. Sebaliknya, gemetarnya hanya meningkat. Ya, ini aku, Raimira, satu-satunya daging naga hitam. Aku melakukan yang terbaik untuk melindungi Dragon Demon Castle dalam kehadiranmu. Aku datang ke sini untuk menyelamatkanmu. Tolong, selamatkan nyawa manusia ini. Untuk saya, biarkan aku mencapnya sendiri dan menganggapnya sebagai budak, tergagap Raimira. Kemarilah, kata Raizakia sambil terkekeh. Putriku, suaramu terlalu kecil, aku tidak bisa mendengarnya. Hai. Itu adalah komentar yang kejam dan menakutkan. Tidak dapat berdiri, Raimira berlutut, merangkak, dan mendorong dirinya ke depan dengan kedua tangan. Kumohon. Oh naga hitam, tolong, selamatkan manusia itu. Raizakia mengulurkan tangan ke Raimira sambil tersenyum sebagai tanggapan. Wah. Tangannya yang terulur berubah penampilan. Lengannya menjadi leher yang besar dan panjang, dan tangannya menjadi kepala yang besar. Naga itu membuka perutnya lebar-lebar dan menyerang Raimira. Dia tidak punya waktu untuk berteriak atau melarikan diri. Kepala naga itu ada di atasnya dalam sekejap, dan itu menelan seluruh tubuhnya. Kamu ada untukku. Raizakia mengangkat lengannya dengan senyum cerah. Minum. Leher naga itu bergetar, dan ia kembali ke tangan dan lengan. Jangan khawatir, putriku, aku tidak akan mencernamu di sini. Saya telah menantikan sesuatu yang lain bahkan sebelum kelahiran Anda, kata Raizakia. Setelah melarikan diri dari tempat yang memuakkan ini, dia akan meminta putrinya melahirkan pasukan untuknya. Dia akan menyuruhnya bertelur sebanyak mungkin, lalu melahapnya ketika dia tidak lagi berguna. Sambil tersenyum, Raizakia menoleh ke arah Yujin sekali lagi. Namun, senyum itu segera menghilang dari wajahnya. Itu karena makhluk yang benar-benar tidak penting berdiri di depan Yujin. Dia adalah ciptaan sihir yang akrab, tetapi wajah dan penampilannya benar-benar tidak menyenangkan dan menjijikkan untuk dilihat Raizakia. Yang akrab tampak seperti Sienna Merdain. Kembalikan dia, Mer mencicit. Yujin belum berdiri. Anak bodoh itu. Anda menelan. Ludahkan dia sekarang. Apa yang akrab menyedihkan itu bicarakan. Meludahkannya. Apakah dia memerintahkannya? Raizakia berhenti di tempatnya, tetapi hanya karena dia tercengang. Dan, jangan mendekat. Jika Anda datang lebih dekat. Jika kamu mendekat. Dan apa? Kata Raizakia. Dia perlahan mengangkat jarinya dan menunjuk Mer. Apa yang bisa kamu lakukan? Gemuruh. Badai kekuatan gelap menyapu Mer. Dia mengulurkan tangannya sambil berteriak. Penghalang pertahanan yang dia persiapkan tidak bisa menghentikan badai kekuatan bahkan untuk sesaat. Penghalang itu hancur, dan Mer terlempar ke belakang. Kamu hanya seorang familiar yang menyedihkan dalam meniru tuanmu, serangga sejati yang bahkan lebih rendah dari manusia. Namun, Anda berdiri di jalan saya dan berani memerintahkan saya. Memang, sulit untuk tertawa ketika ada sesuatu yang begitu konyol, ludah Raizakia, memelototi Mer dengan mata merahnya. Dia tidak membunuhnya, karena dia punya ide yang lebih baik. Akan jauh lebih menghibur untuk merobek lengan dan kaki familiar dan melemparkannya ke depan Sienna Merdain. Tapi dia akan membunuh Hamel. Benar, dia tidak tahu apakah gadis itu akan mengenali wajah barunya, tetapi dia akan mengunyah semuanya dan melahap semuanya selain kepalanya. Jangan mendekat, teriak Mer, berusaha terhuyung-huyung berdiri. Tapi dia tidak bisa, kakinya benar-benar robek. Dia tidak merasakan sakit apapun. Sebagai orang yang akrab, dia tidak merasakan sakit. Namun, rasanya seolah-olah hatinya hancur. Mer merangkak di tanah sambil menelan air matanya. Raizakia mendekati Yujin dengan gembira. Dia belum mati, tapi dia akan segera mati. Dia bisa mendengar hati manusia semakin redup. Dia harus bergegas. Dia akan melahap manusia sebelum dia benar-benar tidak sadarkan diri. Raizakia meraih Yujin sambil menyeringai. Tiba-tiba,
Seberkas cahaya turun, membelah kegelapan dan membagi ruang menjadi dua. Raizakia terhalang oleh cahaya dan tidak dapat maju lebih jauh. Ini, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia telah mengalami satu hal yang tidak dapat dipercaya demi satu, tetapi sekarang, sesuatu yang benar-benar tidak dapat dipercaya sedang terjadi. Sesosok perlahan turun dalam cahaya yang menembus kegelapan, dan cahaya itu mendorong kegelapan setelah melakukan kontak dengan tanah. Eugene merasakan cahaya hangat dengan jari-jarinya. Sedikit energi kembali ke tubuhnya, dan dia mengangkat kepalanya. Saya pikir Anda akan datang untuk menyelamatkan saya. Jadi ada apa dengan penampilanmu saat ini? Rambut ungu mudanya berkibar. Berdebar. Arquaizat meletakkan tangannya di pinggangnya dan menatap Eugene setelah menginjak tanah. Jadi aku datang untuk menyelamatkanmu dulu, Hamel. Itu adalah Sienna Merdein, dan dia tersenyum dengan mata berlinang air mata.